Sleman Media Pas TV News.com. Musibah kebakaran yang menimpa pabrik garmen PT Mataram Tunggal Garmen MTG pada 21 Mei 2025 dini hari sekitar jam 3 pagi di Dusun Balong, Donoharjo Ngaglik, Sleman mendapat perhatian khusus dari Pemkab Sleman dan cepat merespon musibah tersebut. Beberapa jam setelah api berhasil dipadamkan, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa SE menggelar jumpa pers menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan bergerak mengawal proses bipartit antara manajemen perusahaan dan pekerja. Selain itu juga Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan pendampingan terhadap seluruh pekerja atau karyawan. Sementara dari Dinas Ketenagakerjaan Sleman sudah menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan untuk memastikan hak-hak pekerja tetap diperhatikan meskipun mereka dirumahkan, ungkap Danang. Mari kita simak pemirsa situasi dan gambaran pabrik yang dilanda kebakaran tersebut. Dari Sleman, Mariaton update untuk Pas TV Newscom. Mbak, gimana dengan musibah yang yang dialami PT Garmen ini? Ya. Sedih, Bu. Gimana, sedih nggih? Iya, jelas. Harapannya gimana nanti setelah ini? Tetap masih pengen kerja ya di Garmen? Pasti. Ya. Untuk sementara jadinya libur dulu nih. Belum ada informasi. Belum ada informasi. Belum dirilis informasinya. Untuk pemulihan kembali gimana harapannya nih? Lebih baik, Bu. Iya. Segera. Makasih Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Pasti. Ya? Dani. Oh iya. Tinggalnya di mana? Di Sleman, Bu. Oh iya. Mengucapkan terima kasih kepada media dan Bapak-Ibu sekalian PPD benar-benar tahu untuk kegiatan pers pada siang hari ini. Dan tentu selanjutnya sebenarnya kami mohonkan dari Bapak Wakil Bupati untuk memberikan statement berkaitan dengan kejadian hari ini. Waktu dan Ya, berbuat apa kopi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sama sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPD, Kepala Bagian di Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hadir dari saya Bu Kasat LPP, Bu Kadis Naker, Bu Mas Ari, Dinas Sosial, Mbak Hari, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir lah. Saya sebutkan tidak lupa saya sampaikan teman-teman media, matur nuwun siang ini sudah hadir bersama kita berkumpul di pendopo dalam rangka pemberian informasi terkait respon cepat mitigasi bencana kebakaran yang terjadi pagi tadi di PT Mataram Tunggal Garmen. Bapak Ibu, teman-teman media, setelah kami sama beberapa para BPD tadi meninjau langsung di lapangan, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman saat ini sudah melakukan pendampingan beberapa hal terkait respon cepat ini sesuai dengan kewenangan kami sejak tadi pagi jam 3 begitu kebakaran
tadi kami langsung melakukan mitigasi dengan mengirimkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Sleman yang dibantu dengan mobil kebakaran dari wilayah kabupaten lain juga. Dari kota tadi mengirimkan 2, Bantul 1 armada, UGM 1 armada, Kabupaten Magelang 2, Lombok 1, dan juga dari Polda Polisi. Harap tadi juga mengirimkan. Kekuatan yang dikirimkan atau ditugaskan ke sana tadi di Sleman ini kurang lebih 120 orang, termasuk teman-teman pemadam, Satpol PP, relawan, seperti di Sleman ini kita tugaskan ke sana untuk mengantisipasi api yang tadi kebakaran diperkirakan mulai jam 3 mulainya. Kurang lebih selama 6 jam dari pagi tadi, api sudah mulai bisa diatasi, dipadamkan, tetapi karena untuk menjaga pendinginan lokasi kebakaran, untuk mengantisipasi tidak adanya lagi terjadi api, sampai saat ini kita masih menstanbilkan 3 mobil pemadam kebakaran yang dibantu suplai airnya dengan tangki dari DLH, PMI, dan juga dari teman-teman yang lain untuk menyediakan persediaan air di sana. Terkait dengan kejadian tersebut, kami pemerintah Kabupaten Sleman, terutama tadi Dinas Tenaga Kerja, sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan untuk melakukan kesepakatan bipartit terkait untuk tenaga kerja, agar tenaga kerja di tahun ini yang memang kebanyakan masyarakat Sleman, kurang lebih jumlahnya 1.600, berumur sekitar 18 sampai 45 ini, pasca kejadian ini nanti tetap ada pemberdayaan atau alih pekerjaan yang mungkin ini tadi sudah sedikit banyak diskusi dengan tenaga kerja ini juga kebingungan. Ini karena terkait dengan lapangan pekerjaan. Tapi prinsip kami sesuai dengan kemenangan kami, menurut Bu Kadis Perdagangan akan berusaha untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan di saat mungkin perusahaan ini melakukan renovasi terkait dengan gedung tersebut. Kami tadi sempat berdiskusi juga dengan pimpinan perusahaan di sana. Perusahaan ini saat ini sudah mulai berusaha untuk mencari tempat sebagai pengganti sementara untuk produksi. Tadi juga sudah menyebut beberapa gedung yang mungkin speknya hampir sama dengan Garmen ini di Sleman, ya Bu, nanti bisa disampaikan untuk sementara memindah produksi Garmen ini agar nanti bisa beroperasi. Karena selain menunggu renov gedung yang kebakaran ini kurang lebih 1 tahun, harapannya perusahaan PT Mataram Tunggal Garmen ini tetap bisa berproduksi karena pesanan Garmen saat ini dari luar negeri ekspor ini juga banyak. Nah, ini menjadi harapan bagi kami yang paling penting, nanti tenaga kerja ini tetap bisa diberdayakan agar tidak terjadi PHK atau kemudian tenaga kerja. Kurang lebih selama 6 jam dari pagi tadi, api sudah mulai bisa diatasi, dipadamkan, tetapi karena untuk menjaga pendinginan lokasi kebakaran, untuk mengantisipasi tidak adanya lagi terjadi api, sampai saat ini kita masih menstanbilkan 3 mobil pemadam kebakaran yang dibantu suplai airnya dengan tangki dari DLH, PMI, dan juga dari teman-teman yang lain untuk menyediakan persediaan air di sana. Terkait dengan kejadian tersebut, kami pemerintah Kabupaten Sleman, terutama tadi Dinas Tenaga Kerja, sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan untuk melakukan kesepakatan bipartit terkait untuk tenaga kerja,
agar tenaga kerja di tahun ini yang memang kebanyakan masyarakat Sleman, kurang lebih jumlahnya 1.600, berumur sekitar 18 sampai 45 ini, pasca kejadian ini nanti tetap ada pemberdayaan atau alih pekerjaan yang mungkin ini tadi sudah sedikit banyak diskusi dengan tenaga kerja ini juga kebingungan. Ini karena terkait dengan lapangan pekerjaan. Tapi prinsip kami sesuai dengan kewenangan kami, menurut Bu Kadis Perdagangan akan berusaha untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan di saat mungkin perusahaan ini melakukan renovasi terkait dengan gedung tersebut. Kami tadi sempat berdiskusi juga dengan pimpinan perusahaan. Di sana perusahaan ini saat ini sudah mulai berusaha untuk mencari tempat sebagai pengganti sementara untuk produksi. Tadi Bu Mei sudah menyebut beberapa gedung yang mungkin speknya hampir sama dengan garmen ini di Sleman, ya Bu, nanti bisa disampaikan untuk sementara memindah produksi garmen ini agar nanti tetap bisa beroperasi. Karena selain menunggu renov gedung yang kebakaran ini kurang lebih 1 tahun, harapannya perusahaan PT Mataram Tunggal Garmen ini tetap bisa berproduksi karena pesanan garmen saat ini dari luar negeri ekspor ini juga banyak. Nah, ini menjadi harapan bagi kami yang paling penting, nanti tenaga kerja ini tetap bisa diberdayakan agar tidak terjadi PHK atau kemudian tenaga kerja, agar ini bisa cepat terrealisasi karena perusahaan juga dikejar untuk bisa memenuhi ekspor. Ini sementara perusahaan mencari sekarang gudang atau lokasi usaha yang memang sudah jadi dan bisa untuk digunakan. Sehingga kalau untuk membangun kita, nanti Bu Mei tolong jelaskan komunikasi terakhir tadi ya, yang kami mintakan untuk mendampingi Bu Mei nanti biar kayaknya sudah ada pandangan nanti biar Bu Mei, karena tempat tadi yang kita hubungi kayaknya boleh-boleh saja ya untuk digunakan. Untuk tenaga kerja tadi Bu Kadis untuk pendampingannya. Bu Mei ngomongnya itu tadi agar ini bisa cepat terrealisasi karena perusahaan juga dikejar untuk bisa memenuhi ekspor. Ini sementara perusahaan mencari sekarang gudang atau lokasi usaha yang memang sudah jadi dan bisa untuk digunakan. Sehingga kalau untuk membangun kita, nanti Bu Mei tolong jelaskan komunikasi terakhir tadi ya, yang kami mintakan untuk mendampingi Bu Mei nanti biar kayaknya sudah ada pandangan nanti biar Bu Mei, karena tempat tadi yang kita hubungi kayaknya boleh-boleh saja ya untuk digunakan. Untuk tenaga kerja tadi Bu Kadis untuk pendampingannya. Bu Mei ngomongnya itu tadi untuk komunikasi awal kami tadi sudah mengatur dengan direksi dari PT Primisima, ya. Di sana ada pabrik yang memang masih berdiri dan tidak dipergunakan. Nah, ini akan ditindaklanjuti pembicaraannya tadi dengan manajemen dari Mataram Tunggal Garmen. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa berkolaborasi sehingga produksi nanti kemungkinan bisa dipindahkan ke sana. Jadi karena di sana juga pabrik garmen, jadi mungkin setipe. Ini masih berproses dan ini masih proses sangat awal. Kami tadi sudah ketemu dengan direksi dari PT Primisima. Jadi matur nuwun sementara makasih Bapak. Untuk komunikasi awal kami tadi sudah mengatur dengan direksi dari PT Primisima, ya. Di sana ada pabrik yang memang masih berdiri dan tidak
dipergunakan. Nah, ini akan ditindaklanjuti pembicaraannya tadi dengan manajemen dari Mataram Tunggal Garmen. Nah, doanya mudah-mudahan ini nanti bisa berkolaborasi sehingga produksi nanti kemungkinan bisa dipindahkan ke sana. Jadi karena di sana juga pabrik garmen, jadi mungkin setipe. Ini masih berproses dan ini masih proses sangat awal. Kami tadi sudah ketemu dengan direksi dari PT Bensin. Jadi menurut sementara makasih Bapak. Kami sudah sampaikan ya di wawancara juga ya. Tadi pertama kami mendorong untuk dilakukannya bipartit. Tadi kesepakatan antara pekerja sama perusahaan atau manajemennya. Nanti bagaimana, ini kan kondisinya seperti ini, tentunya semua harus memahami. Jadi kesepakatannya ini sedang dirumahkan tanpa batas, belum tidak pasti sampai kapan. Kemudian selama dirumahkan itu bagaimana haknya, kemudian ketentuannya, itu ini disepakati supaya tidak ada permasalahan berikutnya di belakang ya. Jadi kami sudah siap-siap seandainya nanti ada pengurangan atau PHK. Kami sudah siap dengan pelatihan-pelatihan, dengan rekrutmen, memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja dengan saksi pekerja ya. Jadi kami belum berani untuk menggarap pekerjaannya karena masih masuk di dalam pekerjaannya PT LPG. Jadi perlu ada kesepakatan dulu, nanti akan kami dorong untuk dilakukan itu. Kalau hari ini kan tidak memungkinkan ya, masih belum kondusif ya, mungkin nanti akan kami dorong, kami dampingi untuk penyelesaiannya bipartit. Ya. Semoga semua memahami sehingga terjadi kesepakatan. Kalau ada kesepakatan itu lebih mudah penyelesaiannya. Ya, jadi siap-siap kami Pemda Sleman yang di Snaker itu pelatihan, rekrutmen tenaga kerja, nanti kami dengan saksi pekerja, kemudian dengan rekomendasi pengaktifan kembali BPJS kesehatannya yang tentunya kalau di PHK kan diputus, ini biar tetap aktif. Nanti kan kami sudah sampaikan ya di wawancara juga ya. Tadi pertama kami mendorong untuk dilakukannya bipartit. Tadi kesepakatan antara pekerja sama perusahaan atau manajemennya. Nanti bagaimana, ini kan kondisinya seperti ini, tentunya semua harus memahami. Jadi kesepakatannya ini sedang dirumahkan tanpa batas, belum tidak pasti sampai kapan. Kemudian selama dirumahkan itu bagaimana haknya, kemudian ketentuannya, itu ini disepakati supaya tidak ada permasalahan berikutnya di belakang ya. Jadi kami sudah siap-siap seandainya nanti ada pengurangan atau PHK. Kami sudah siap dengan pelatihan-pelatihan, dengan rekrutmen, memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja dengan saksi pekerja ya. Jadi kami belum berani untuk menggarap pekerjaannya karena masih masuk di dalam pekerjaannya PT LPG. Jadi perlu ada kesepakatan dulu, nanti akan kami dorong untuk dilakukan itu. Kalau hari ini kan tidak memungkinkan ya, masih belum kondusif ya, mungkin nanti akan kami dorong, kami dampingi untuk penyelesaiannya bipartit. Ya. Semoga semua memahami
sehingga terjadi kesepakatan. Kalau ada kesepakatan itu lebih mudah penyelesaiannya. Ya, jadi siap-siap kami Pemda Sleman yang di Snaker itu pelatihan, rekrutmen tenaga kerja, nanti kami dengan taksi pekerja, kemudian dengan rekomendasi pengaktifan kembali BPJS kesehatannya yang tentunya kalau di PHK kan diputus. Ini biar tetap aktif. Nanti kan karyawan ada terdata 1.828 kebanyakan perempuan, ada 1.700-an perempuan, 100-an itu laki-laki. Memang karena tersebut lebih banyak misalkan perempuan. Untuk melakukan mitigasi secara cepat, prinsip berbeda-beda akan mendampingi terkait dengan mitigasi bencana ini sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kewenangan. Cukup? Mas, siap. Saya Delima dari Rada Jogja, ingin mengkonfirmasi aja terkait tadi pemindahan ke Primisima gitu, apakah ada target waktu tertentu gitu, barangkali ingin dipindahkan kapan, gitu sih Pak. Jadi untuk secara detail dan jelasnya ini memang belum ada pilihan. Cuman kebetulan saya tadi sempat berkomunikasi dengan pimpinan SPBU ya. Beliau meminta kepada kami pemerintah Kabupaten Sleman untuk membantu mencarikan tempat, mungkin ada pandangan tempat yang selama ini untuk memindahkan produksi sementara. Nah, kami tadi diskusi kalau Primisima gimana Mas? Coba Pak kita hubungi. Jadi sebelum secara detail nanti tahapannya apa, seperti apa, tapi prinsip Kabupaten Sleman sudah berusaha untuk memfasilitasi sebagai fasilitator di Dumai, menelpon pimpinan Primisima untuk memastikan bahwa Primisima apakah bisa dipakai. Terkait dengan itu, nanti kami silakan sesama pimpinan dan perusahaan untuk meneruskan komunikasi. Prinsip artinya kami harapannya biar PT Mataram Perdagangan ini tetap bisa berusaha agar tenaga kerja di sana itu tetap bisa dipekerjakan dengan dirinya kita lakukan. Itu aja komunikasi kami dengan dirinya. Biar orang lama mulai mandek karena tadi diestimasi untuk perbaikan itu paling betul setahun ya, 1 tahun. Nah, dari 1 tahun itu kan kita juga berpikir dari 1.800-an tenaga kerja ini nanti akan kita dayakan di mana. Nah, ini kalau ada pabrik mungkin yang bisa dibuat untuk mengganti produksi sementara kan ini gimana? Mungkin tidak hanya satu. Ini kita masih membantu untuk mencari bangunan pabrik yang sekarang tidak produksi untuk bisa nanti kita berikan kepada pimpinan agar nanti bisa dievaluasi ini cocok atau tidak. Itu benar.